Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Salam sukobiyah untuk kita semua. Kembali bersama Mas Pendeta Aris, kita akan bersaat teduh bersama. Sebelum kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami, yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu yang membawa pengharapan baru, kekuatan dan semangat baru di dalam kami mengawali aktivitas kami hari ini. Kiranya kami boleh Tuhan persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, semangat ya tentunya kita pagi hari ini. Sebelum mengawali aktivitas, mari kita bersaat teduh. Renungan ini saya siapkan di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Itulah sedikit dari ayat yang telah kita baca. Saudara-saudaraku, di sini siapa yang di rumahnya tidak memiliki cermin? Cermin adalah sebuah benda di mana saya yakin dan percaya hampir seluruh rumah tempat kita berada, tinggal, beraktivitas, itu selalu ada cermin. Yang menarik bahwa ada peneliti yang meneliti bahwa rata-rata orang bercermin itu sekitar 50 sampai 70 kali dalam satu hari. Bayangkan. Cukup banyak ya, walaupun bercerminnya ya tidak di depan cermin, tetapi kepada benda-benda yang bisa memantulkan bayangan, wajah, fisik kita. Apalagi sekarang, zaman sudah semakin canggih. Rata-rata orang punya handphone. Handphone juga digunakan untuk berkaca. Salah satu caranya itu dengan selfie. Saudara-saudaraku yang terkasih, cermin kita gunakan untuk menganalisa wajah kita, rambut kita, pakaian kita, ya penampilan kita. Dengan cermin kita bisa melihat mana yang kurang tepat. Rambut misalnya, kalau seorang pria seringkali yang dilihat adalah rambutnya. Baru setelah itu mungkin kotoran mata, pakaian sudah rapi atau tidak. Tetapi bagi kaum perempuan, waduh, kaca itu bagaikan benda yang tidak bisa jauh dari mereka. Sedikit-sedikit bercermin, sedikit-sedikit ngaca. Lipstiknya masih berwarna bagus atau tidak, bedaknya sudah rata atau tidak, rambutnya, bulu mata, eyeliner, dan masih banyak lagi. Saudara-saudaraku, cermin, kaca, hanya bisa melihat fisik kita. Lantas bagaimana dengan dalam kita? Yang saya maksud adalah rohanian. Kita sebagai orang Kristen, ternyata kita memiliki cermin atau kaca untuk melihat kerohanian kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup sebagai cermin, kaca bagi kerohanian. Tampaknya semangat untuk berkaca kepada firman Tuhan
masih belum sesemangat ketika kita ingin melihat sudah rapikah kita, sudah gantengkah kita, sudah cantikkah kita di hadapan Sang. Karena rata-rata orang lebih mementingkan tampang luarnya dibandingkan dalam. Mari sebagai orang Kristen, kita imbangi itu, bukan hanya fisik luarnya yang begitu kita perhatikan, tetapi dalamnya juga. Dengan sabda Tuhan, kita bisa tahu mana kesalahan yang harus kita perbaiki. Dengan firman Tuhan, kita bisa tahu mana noda-noda di dalam diri kita yang harus kita hapus, kita gantikan dengan kebaikan. Percayalah, bukan hanya ganteng luarnya saja, tetapi firman Tuhan membuat kita ganteng di dalam. Dan yang utama, lakukanlah firman Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Semangat pagi, karena firman Tuhan menjadikan kita luar biasa. Sapa hatiku, berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Sang Firman yang hidup. Firman-Mu menjadi cermin untuk kerohanian kami. Kami siap berkaca. Kami mau berusaha untuk menilik pribadi kami. Mana yang kurang dalam kerohanian kami. Mana yang cacat dan celah dalam kerohanian kami. Kiranya kami mau memperbaiki. Kiranya kami mau mengupayakan agar kerohanian kami, spiritualitas kami benar-benar terjaga dan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Yesus atas saat teduh pagi hari. Sampai jumpa saudara-saudara. Salam Sukobina.